Ya ampun. Jadi tadi malam Mas Dewa pergi karena Mbak Beka. Duduk, semua ngumpul. Ngumpul! Bang. Jangan pernah ganggu istri saya. Paham? Oke, Bang. Oke, Bang. Sri Sulastri itu siapa tadi? Tadi juga nggak tahu. Tapi buku tabungan ini ada di kotak peninggalan ibu kamu. Kamu ngapain pegang baju bayi? Kamu nggak hamil kan? Ih, apaan sih, Bu? Asal deh ngomongnya enggak lah. Ih, amit-amit. Terus itu baju bayi siapa? Winda. Bajunya Kirana, Bu. Baju bayinya Kirana? Terus ngapain kamu pegang-pegang baju bayi Kirana? Ibu denger dulu ceritanya. Jadi ya Bu, waktu yang malam kita sebelum kebakaran, aku tuh nggak sengaja lihat Bapak, gerakannya tuh mencurigakan banget Bu. Pas aku lihat nih ya, dia tuh lagi ngumpetin kotak kecil gitu, terus ditaruh di bawah lemari gitu. Aku penasaran, pas aku buka, ini. Kamu ngapain sih kesini? Mbak, sekarang kami nggak punya tempat tinggal, Mbak. Mbak minta tolong sama Mbak. Kasihan anak aku, Mbak. Anak aku masih terlalu kecil. Kami tinggal berdua, Mbak. Terus, kamu pikir rumah saya ini penginapan gitu? Kamu nggak lihat apa? Saya juga mau lahiran, repot. Mas, saya minta tolong, Mas. Tolong saya bayar kalau perlu. Ini, saya ada uang. Tapi kamu harus bayar tiap bulan ya. Iya, Mbak. Saya janji. Kalau sampai kamu telat bayar, aku nggak akan segan-segan ngusir kamu dari rumahku.
Bener berarti kecurigaan ibu. Ibu tuh selalu curiga ya, kalau si Retno itu tidak pernah ngelahirin anak. Bapak kamu juga nih, tega-teganya ya. Bapak kamu tuh selama ini ngebohongin kita. Dia nggak pernah cerita apa-apa tuh sama ibu. Kamu tahu gak, ini artinya apa? Apa? Artinya, si Kirana itu anak orang kaya banget. Dan kita harus cari tahu di mana orang tua aslinya. Karena kita bisa diuntungkan. Ibu tahu dari mana Kirana itu anak orang kaya? Tapi kamu harus bayar tiap bulan ya. Iya Mbak, saya janji. Ya tahulah. Nih ya, ibu tahu kalau si Retno itu dulu kerja sama orang kaya banget. Tapi ibu lupa namanya. Yang pasti, ibu ingat. Pada saat malam, Retno bawa bayi itu ke rumah. Dan ibu yakin kalau bayi yang dibawa si Retno itu adalah bayi anak majikannya Retno. Berarti orang kaya. Oke, ya Bu, iya. Tapi kalau emang orang kaya nih Kirana, terus kita bisa apa? Kita pikirin itunya belakangan aja deh. Sekarang yang pasti kita harus cari tahu di mana orang tua kandungnya Kirana. Karena itu bakal nguntungin kita. Kayaknya emang aku sama Mas Dewa itu ditakdirin untuk nggak bersatu. Tapi terus kenapa kita harus sampai nikah? Apa itu pertanda kalau mikirin kayak gitu? Nggak penting. Lebih baik aku pikirin hal yang lebih penting. Aku harus mulai mencari siapa sebenarnya orang yang selama ini selalu ngirimin uang ke ibu. Apa dia ibu kandung aku? Atau dia cuma orang yang disuruh untuk ngirimin uang ke ibu? Ya Allah, bantu aku supaya aku bisa menemukan ibu kandungku. Supaya aku tahu siapa diri aku sebenarnya. Jalan Kebun Pala nomor 35. Jalan Kebun Pala nomor 35. Semoga ini benar rumahnya. Kirana? Kenapa, Nak? Sis, sibuk gak? Enggak. Kenapa emangnya? Lo ada kenalan orang bank gak sih? Orang bank? Emangnya buat apa? Gue mau cari tahu tentang orang yang selalu ngirim uang tiap bulan ke ibu gue. Oh, yang di buku tabungan kemarin itu ya? Iya, Sis. Siapa namanya? Gue lupa. Sri Sulastri. Gue ada sih kenalan orang bank, cuman nggak terlalu deket banget, Nak. Tapi nanti coba gue tanyain dulu ya. Ya, please bantu banget ya, Sis. Aduh, makasih. Gue tuh kemarin udah nelfon orang bank, tapi mereka katanya nggak bisa ngebantu.
Iya, lo tenang aja, nanti gue bantuin kok. Makasih banyak ya sis. Sama-sama. Terus sekarang lo lagi di mana? Lagi di resort nemenin Mas Dewa. Wadaw, terus itu baju dinas yang gue kasih lo bawa nggak? Apaan sih kok bahas itu? Oh, udah. Ih, apaan sih, itu kan baju dinas, biar lo sama Mas Dewa bisa awal gitu. Makin ngaco lagi. Udah ya. Dah. Dimatiin sih gara-gara masalah baju dinas. Benar, istri saya Sri Sulastri. Ada keperluan apa, Mas? Apa masih urusan utang piutang ya? Utang piutang? Iya. Sudah 3 minggu istri saya meninggal. Tapi masih ada aja orang yang datang. Masih tahu. Katanya almarhumah masih punya sangkutan utang. Saya kesini bukan karena utang piutang, Pak. Saya juga nggak kenal sama almarhumah. Loh, terus masnya ada urusan apa? Jadi saya kesini karena teman saya, Pak. Dia lagi cari ibu kandungnya. Dan cuma ini petunjuk yang saya punya. Namanya Sri Sulastri. Kalau boleh tanya, apa dulu almarhumah kenal sama seseorang yang namanya Retno, Pak? Retno? Kayaknya enggak sih ya. Atau mungkin teman kerja? Istri saya itu cuma bantu saya jualan di warung. Tapi saya tahu semua kok teman-temannya. Udah ada tuh yang namanya Retno itu loh. Mungkin bukan istri Bapak yang saya cari. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Maaf kalau saya tadi ganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa, Mas. Ya, permisi ya, Pak. Ya. Ternyata bukan yang ini. Kita ke alamat yang selanjutnya sekarang. Semoga Mama baik-baik aja di dalam sana ya, Ma. Maaf, Ma. Kalau aku belum bisa jenguk Mama. Aku rasa sedih dan kecewa yang masih sangat besar dalam hati aku, Ma. Aku belum mampu ketemu Mama. Mas, ada sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Bu Melinda. Ini penting banget, Mas. Sebentar, ini kenapa bawa ibu saya? Hah? Ibu saya bilang apa? Pernikahan, Mas, harus bertahan minimal 2 tahun, Mas. Kalau itu tidak terjadi, Mas ceraikan Kirana. Mas tidak dapat saham apapun dari perusahaan ini. Kirana?
minta maaf, Kirana. Aku minta maaf. Aku tahu kamu perempuan baik. Kamu perempuan baik. Kamu perempuan tulus. Aku tahu itu. Cuma aku minta maaf. Aku terpaksa bawa kamu masuk dalam pernikahan. Pernikahan yang seperti ini, dan aku minta maaf. Kamu terjebak. Kamu terjebak dalam pernikahan seperti ini bersama aku. Aku minta maaf ya, Rana. Itu bersih, Kirana. Kiran. Sayang, Kamu ngapain di sini? mau ketemu sama kamu. Gimana caranya kamu bisa tahu aku ada di sini? Kamu lupa ya, email kamu itu masih connect di HP aku. Jadi of course aku tahu kamu book room di sini. Pertama, tolong disconnect itu semua. Kedua, buat apa kamu temuin aku di sini? Urusan kita udah selesai. Enggak, aku ngerasa masih ada yang belum selesai di antara kita. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi, oke? Jadi aku minta tolong pergi dari sini. Dewa, aku ngerasa di antara kita berdua tuh masih ada cinta. Kamu jangan bohongin diri kamu sendiri terus kayak gini. Dewa, I know you still love me. And I still love you too. Buktinya aja kemarin kamu masih nyamperin aku kan. That means you still care about me. Mas Dewa belum tidur? Saya karena belum, cuman cari angin aja ya. Saya masuk. Ya, silakan istirahat. Cukup, Beka. Oke. Sekali lagi urusan kita udah selesai. Jadi aku minta tolong kamu. Beka, tolong buka pintunya. Kamu mau nyuruh aku keluar? Iya. Tapi tadi kamu yang narik aku ke sini loh. Ini semua karena... Beka, Beka cukup. Beka. Wah, sayang banget kamu di kamar ini sendirian loh. Beka, stop. Aduh, come on. Dewa, apa sih yang kamu takutin? Istri kamu. Istri kamu yang gak kamu cintain itu. Mau kemana, Mas? Aku sudah muak sama sifat dan sikap kamu. Kamu muak sama aku. Aku yang muak sama kamu. Pak, Bu, udah jangan berantem terus. Cik,
Aku sudah sabar menghadapi kamu. Aku diam memperhatikan kamu. Aku pikir kamu bisa berubah. Tapi kenyataannya apa? Makin hari makin jadi. Aku bukan seorang pembunuh. Dan kamu tahu siapa yang sudah membunuh Pak Hendrawan. Ibu Melinda. Dan kamu sengaja diam dan membiarkan Mas masuk penjara. Dan akhirnya kamu memeras Bu Melinda dengan uang. Apa ada hal yang lain selain uang di pikiran kamu, Wati? Iya, nggak ada. Karena kamu bisa kasih semuanya kecuali uang. Harusnya kamu nggak nyalain aku, Mas. Kamu salahin diri kamu sendiri. Oke, kalau kamu masih nggak terima masalah itu dan kamu mau pergi kamu sekarang. Pergi! Enggak, Pak. Enggak. Ibu tuh cuma emosi doang, Pak. Udah jangan didengerin ya, Pak. Jangan pergi. Pak, please. Tidak. Maaf. Bapak harus pergi. Ibu ngomong sesuatu, Bu. Ibu jangan diem aja. Bapak tunggu, Pak. Bapak tunggu. Tolong keluar dari sini. Enggak. Beka. Beka mau ya apaan sih, Le? Hah? Mau kamu apaan lagi? Beka, ini semua nggak bisa seperti ini, oke? Ini semua nggak bisa sama sekali seperti ini. Aku nggak mau pergi. Aku cuma mempertahankan apa yang aku miliki. Apa yang kamu miliki? Iya. Oke, apa yang kamu miliki? Siapa milik kamu? Aku milik kamu? Iya. Kalau kamu bilang aku milik kamu, nggak seharusnya kamu sama laki-laki lain di luar sana, Beka. Oke? Aku udah lihat fotonya. Aku udah tahu dari Mama. Dewa. Apa? I'm so sorry. I didn't know. Aku nggak tahu. Kamu tahu nggak? Di saat aku dengar dari Mama, aku nggak mau percaya gitu aja. Kamu mau tahu kenapa? Aku cinta sama kamu, Beka. Aku sayang sama kamu. Aku berusaha untuk datengin kamu, samperin kamu, dan akhirnya apa? Bam! Aku kecelakaan. Kamu tahu itu. Dan akhirnya apa? Terjadi sekarang. Iya, I'm sorry, tapi itu mama kamu salah paham. Mamaku salah paham? Itu cowok itu tuh cuma manajer artis aja. Aku udah bilang semuanya sama Niko. Kalau kamu nggak percaya, kamu tinggal tanya dia aja. Kalau memang manajer artis, harus dekat itu. Andai waktu bisa aku putar, aku ulang lagi. Harus dekat itu. Oke, sekarang. Statusnya udah berubah, Beka. Oke, ya, kamu benar ada ya? Benar ada ya? Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Dan me too. Tapi udah gak bisa. Aku udah punya istri. Dan kamu, Beka, kamu berhak untuk dapetin laki-laki lain yang jauh lebih baik dibanding aku. Bukan aku. No! Aduh, aku nggak tahu kenapa kamu nggak ngerti sih. I don't want anyone else. I only want you. Dan kenapa sih kamu harus ngebohongin diri kamu sendiri terus? Kamu nih sekarang udah terperangkap, tau gak sih? Sama perempuan itu. Dan makanya aku sekarang ada di sini.
Aku ada di sini supaya kamu bisa keluar dan supaya kamu bisa make it right. Ya. Enggak. Mas Dewa. Iya bentar. Bu. Kirana, ini saya ada bawain kue buat kamu sama Mas Dewa. Dimakan ya. Oh ya ampun, repot-repot. Makasih banyak ya, Bu. Nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok. Oh iya, Mas Dewa kemana? Di kamar mandi, Bu. Oh. Mau saya panggilin? Nggak usah. Nggak apa-apa. Saya cuma khawatir aja, kirain saya kamu di sini sendirian. Nggak mungkin saya sendirian. Untung aja Bu Sinta percaya. Ya udah Kirana, kalau gitu saya lanjut ya. Permisi dulu. Oh iya. Saya temenin. Enggak. Justru dengan adanya kamu di situ makin memperkeruh semua ya. Ngerti? Aku suami orang, aku udah punya istri. Sekali lagi aku udah punya istri. Kalau sampai ada orang lain yang lihat aku di sini sama kamu yang jelas bukan istri aku, gimana? Istri kamu itu yang nggak kamu cinta. Kamu aja bahkan nggak bisa sekamar sama dia, Dewa. Karena kamu nggak cinta sama dia. Ya, memang benar aku gak cinta sama dia dan aku cinta sama kamu, ngerti? Tapi sekarang udah gak bisa. Sekali lagi aku bilang gak bisa. Mau bagaimanapun, Kirana, istri aku. Istri terus. Itu selalu jawaban kamu. Semuanya apa? Mau kamu apa sekarang? Sekali lagi aku bilang sama kamu. Aku bukan siapa-siapa. Dan kamu bukan siapa-siapa. Okay. We're done. Kirana istri. Ya, saya cuma mau ngucapin terima kasih banyak mau repot-repot bawa makanan. Padahal lagi hamil besar. Nggak apa-apa Kirana. Malah bagus tahu kalau ibu hamil itu banyak jalan. Nanti kamu kalau hamil pasti ngerti. Saya doain semoga kamu dan Mas Dewa cepat dapat momongan ya. Iya, amin. Oh iya, besok kita lunch bareng ya. Biar sekalian kamu dan Mas Dewa ngobrolin bisnis sama suami saya. Boleh. Nanti saya kabarin Mas Dewa. Ya udah kalau gitu saya permisi biar kamu istirahat. Iya. Mari. Tolong pergi dari sini. Okay, stop. You won. Aku yang salah di sini. Mbak Beka. Mbak Beka.
tuh udah besar. Udah dewasa. Pasti, Bapak yakin kamu pasti sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang enggak buat kamu. Pesan Bapak cuma satu buat kamu, sayang. Jadi anak yang baik. Jadi anak yang punya pribadi yang lebih baik lagi, ya nggak ya? Papa tuh kenapa nggak pernah marah sama Winda, Pak? Sama ini Winda selalu kurang ajar sama Bapak, bikin Bapak sedih, tapi Bapak nggak pernah marah. Mama maafin Winda, Udah. Nangis udah. Bapak minta maaf ya. Jaga diri kamu baik-baik. Pak, tolong Pak, jangan tinggalin Winda, Pak. Winda mohon. Winda yang salah, Pak. Winda yang nyembunyiin Mas Darius bikin semua itu kacau tuh salah Winda, bukan salah Bapak. Jadi Bapak jangan pergi ya, Pak. Tidak. Udah, jangan nangis. Winda kan tahu gimana sikap ibu kamu sama Bapak. Bapak bukan seorang pembunuh. Ibu kamu diam dan membiarkan Bapak masuk penjara. Nak. Itu yang gak pernah bisa Bapak maafkan. Tinggalin Winda, Pak. Winda punya, tinggalin Winda, Pak. Jaga diri kamu baik-baik. Jaga ibu kamu. Oh iya, murah banget ya? Murah banget ini. Sesuai gambar nggak itu? Iya, ini sesuai. Biasa sih. Ini aku udah pernah beli. Oh gitu. Oh ya. Saya mau nanya, apa ada yang tahu rumahnya Sri Sulastri? Lah, ini Bu Sri rumahnya. Ada apa nyari Mampus gue. Wah, ganteng banget. Saya Sri Sulastri. Aduh ya ampun, ngimpi apa saya semalam didatengin berondong kayak begini, modelnya seger banget. Bukan. Saya mau nanya sesuatu sama ibu. Nanya? Iya. Oh, boleh. Tapi nanyanya yang banyak ya. Kalau buat kamu pasti saya jawab. Jangan-jangan kamu mau nanya kalau saya ini janda atau bukan? Bukan. Ya kan? Bukan. Saya lagi cari ibu kandung teman saya. Kata ibunya, dulu dia kenal sama Bu Sri Sulastri. Emang nama ibu teman kamu itu siapa? Retno Nuraningsih. Terus kerjanya asisten rumah tangga. Retno? 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 Istrinya Jajang? Yang
panjang, orang yang tinggi tapi kurus. Tapi dia mah penyanyi kafe. Oh, bukan. Bukan, Bu. Dia bukan penyanyi. ART, Bu, dia. Asisten rumah tangga. Duh, kalau itu mah saya nggak tahu. Ya udah kalau gitu terima kasih. Saya sekarang mau pamit dulu, Bu. Tunggu dulu, kita minum kopi dulu ya. Ayo. Saya lagi buru-buru, Bu. Saya harus pergi dulu. Kopi dulu. Bu, saya lagi nggak ada waktu, jadi saya harus pergi dulu. Kopi dulu. Permisi ya, Bu. Tante. Bu, nggak bisa, Bu. Saya buru-buru ya. Permisi, Bu. Maaf. Ganteng, besok sini lagi ya. Apa karena itu Mas Dewa sengaja ambil kamar sendiri? Karena dia mau diam-diam bersama Mbak Beka. Kenapa Mas Dewa belum ngebahas perceraian itu sama aku? Tapi malah dia diam-diam bawa Mbak Beka ke sini. Oke, aku ngerti kalau emang Mas Dewa itu masih sangat cinta sama Mbak Beka. Tapi emangnya harus ya bawa Mbak Beka ke sini? Katanya proyek ini penting. Katanya Pak Gerald itu sangat menghormati pernikahan. Kok bisa-bisanya dia sebodoh itu? Sampai ngorbanin bisnisnya sendiri. Hei, ini maksudnya apa nih? TV, fokus ini sekarang tidak. Ini hotel macam apa sih? Oh, jalan TV nggak bisa. Terus hiburannya apa? Mau dengerin musik tapi, bentar nih, AirPodsku di mana ya? Oh ya. Tasnya Kirana. Saya mau ngambil. Hey. Apa? Aduh, woi. Apa-apaan sih, ini saya Dewa, oke? Mas Dewa? Iya, kamu kenapa sih? Kamu nggak pakai baju atau gimana? Iya pakai, tapi ketok dulu kenapa sih? Ya oke, saya salah, saya nggak ketok dulu. Mau ngapain sih? Oke, gini, saya minta maaf, saya cuma mau ngambil headset saya. Headset? Yes. Coba tuh cek di tas saya. Ya tas kamu di mana? Saya nggak bisa ngeliat kamu. Kamu nunjuk ke arah mana? Itu. Ya ini. Jangan lihat, Mas. Iya, oke, maaf. Hampir aja. Ya enggak. Oke, AirPods saya sudah sama saya. Sekali lagi saya minta maaf, saya nggak ada niat sama sekali untuk... Ya itulah udah pokoknya, saya minta maaf. Terima kasih. Nyebelin banget sih main masuk-masuk aja. Ketok dulu kek. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Bapak kenapa nggak bisa dihubungin sih, Pak?
Kamu ngapain nangis mulu? Udah deh, jangan lebay. Bapak kamu tuh nggak sayang sama kamu. Ini semua tuh gara-gara ibu, tau nggak? Aku nggak mau tahu gimana caranya ibu bawa bapak balik ke sini. Kita cari bapak di kampung, Bu. Nyari bapak kamu? Buat apa? Bapak kamu tuh nggak berguna. Harusnya dari dulu aja ibu usir dia. Ibu kenapa ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Tahu gitu aku ikut bapak, ngapain aku di sini? Denger ya. Kamu sadar gak sih ngomong gitu? Kalau kamu ikut bapak kamu mau makan apa? Hah? Masa depan kamu suram. Seumur-umur kamu bakal melarat kayak bapak kamu. Maafin Pak Ade ya Kirana. Pak Ade nggak pamit sama kamu. Semoga kamu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak, sana. Gue yakin malam ini Dewa gak bakalan bisa nolak gue. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku kenapa ya? Sering banget mimpi itu. Apa karena aku kepikiran soal siapa ibu kandung aku? Apalagi sampai sekarang aku belum nemuin titik terang. Astagfirullahaladzim. Gak bisa nih kayak gini. Aku harus nyari udara segar. Iya sis. Halo nak, lo udah tidur? Kebangun nih gue. Kenapa? Enggak, gue masih kepikiran soal itu buku tabungan yang lo nanya siapa namanya. Tadi sih gue udah nanya orang bank, cuma belum ada jawaban. Jadi lo sabar dulu ya.
Iya nggak apa-apa sis. Terus itu honeymoon lo gimana? Apaan? Mas Dewanya aja pindah kamar, kita nggak satu kamar. Hah? Maksudnya kalian pisah ranjang gitu? Itu mah bukan honeymoon namanya, Nak. Ya emang bukan honeymoon. Lagi pula di sini ada Mbak Beka. Apa? Itu Mak Lampir itu ngikutin lo juga sama Dewa sampai ke sana? Nggak tahu deh. Tapi kayaknya sih Mas Dewanya yang nyuruh Mbak Beka ke sini. Buktinya dia sampai nyiapin kamar buat dirinya sendiri. Terus tadi juga gue lihat Mbak Beka keluar dari kamarnya Mas Dewa. Tahu dari mana coba Mbak Beka kamarnya Mas Dewa? Kalau bukan Mas Dewanya sendiri yang ngasih tahu. Gila banget ya. Terus lo masih bertahan gitu di sana, ngapain? Mending lo cabut aja deh, Nak. Nggak bisa gitu sis. Gue harus tetap jalanin ini semua. Gila ya, si Dewa itu bener-bener keterlaluan. Dia kok tega banget sih ngelakuin ini sama lo? Sorry banget ya, Nak. Gue tuh kebawa emosi. Abis kenapa sih si Beka tuh nampar lo? Itu kalau lo nggak nahan gue, udah gue tampar balik, tau nggak tuh si Beka? Udahlah. Sis, udah dulu ya. Gue mau cari udara seger. Biar kepala gue lebih enteng. Ya udah, kalau misalnya lo butuh teman, lo bisa telepon gue atau kita kan bisa video call bareng, ya? Baik banget sih. Iya. Makasih ya, sis. Sama-sama, Nak. Bye. Dewa. Kamu kesini juga? Pasti kamu bosan ya di kamar? Kamu kenapa nggak pulang? Iya karena I already booked a room here. Aku mikir kenapa nggak aku sekalian stay aja. Lagian aku juga nggak bakalan ganggu kamu kok. Tapi I feel like the universe emang pingin kita ketemu. Beka, aku di sini tuh tujuannya untuk kerja, ya. Aku ketemu klien. Dan aku di sini itu bersama istriku. Kalau sampai ada yang lihat aku sama kamu di sini, itu nggak baik, Beka. Oke? I have to go. Oke. Dewa. Beka. Mas Dewa benar-benar mau menikmati waktu sama Mbak Beka. Ya Allah, Mas Dewa. Aku cuma memang dijadikan alasan semata di depan kliennya.